Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di The Kristen Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025. Kita ada beberapa sentimen yang mungkin positif, sehingga kemarin menyebabkan market Bitcoin bisa tembus sampai 108.000. Jadi kalau kita perhatikan dari beberapa rilis data yang kita temukan kemarin, sebenarnya tidak terlalu memberikan impact yang signifikan terhadap pergerakan dari mata uang ya. Dan kalau kita perhatikan sih, kemarin ada data OPEC monthly report, kemudian New York Empire State Manufacturing, di mana hasilnya negatif kembali. Indeks dolar kemarin ada pelemahan impact dari data negatif tersebut. Dan juga kalau kita perhatikan untuk data hari ini agaknya lebih penting karena ada data Export and Import Price Index dari Amerika Serikat, kemudian retail sales, lalu ada data industrial production. Jadi ini cukup banyak data dari Amerika Serikat yang mungkin akan mempengaruhi pergerakan dari dolar. So teman-teman wajib berhati-hati. Untuk pagi hari ini juga akan ada interest rate decision dari Bank of Japan, ya, di mana keputusan suku bunga kemungkinan akan ditahan lagi di 0,5% untuk suku bunganya Jepang. Itu beberapa data yang kita temukan untuk perdagangan hari ini. Teman-teman, ada berita dari Iran. Kabarnya Iran meminta Qatar, Arab Saudi, dan juga Oman supaya mau membujuk Donald Trump mendesak Israel untuk menyetujui gencatan senjata sesegera mungkin. Ya, 2 sumber Iran dan 3 sumber regional mengatakan berita tersebut. Jadi ini cukup valid ya berita terbarunya, meskipun saat ini ketegangan di kawasan Timur Tengah masih sedang berlangsung, namun rencana untuk gencatan senjata ini sudah mulai muncul, dan ini tentu saja memberikan impact yang positif terhadap pergerakan dari pasar kemarin. Ya, Bitcoin merespon dengan kenaikan yang lumayan signifikan. Itu menjelang closing weekly time frame kemarin udah mulai ada tanda-tanda kenaikan. Dan jika kita perhatikan di closing weekly kemarin itu lumayan doji ya teman-teman, lumayan bagus lah. Tapi kita masih belum mendapatkan movement yang clear. Tapi dari pergerakan smart money di weekly time frame, aku melihat sebuah sinyal atau indikasi yang positif. Semoga aja di penutupan weekly di minggu ini kita bisa close positif. Sementara itu dari time frame daily, pergerakan Bitcoin juga menunjukkan indikasi kenaikan, which is ini sebuah sinyal yang menurut saya positif. Semoga aja bisa di follow up dengan baik oleh pasar dalam beberapa waktu ke depan. Lalu dari Bitcoin Dominance kemarin ada pelemahan 1,27%. Ini impactnya lumayan bagus untuk beberapa altcoin. Ethereum lumayan naik, kemudian XRP naik hampir 7%. Terus ada Ondo Finance naiknya 5%, Mudeng naik 5% juga, dan beberapa altcoin juga mengalami kenaikan. Total Tree kemarin naik sedikit teman-teman, jadi ini punya implikasi yang bagus untuk kenaikan altcoin ya secara jangka pendek, dan kita melihat sebuah susunan pergerakan membentuk descending channel. Ini sedang di progress, sedang ya semoga aja sih ini bisa direspon dengan baik oleh pergerakan pasar, lebih banyak masuk ke altcoin gitu. Sementara hari ini Bitcoin menurut saya akan lumayan stabil berada di kisaran 108.000. Kita menjelang beberapa hari menjelang yang namanya interest rate decision dari The Fed. Jadi buat teman-teman mungkin yang scalping ya, trading jangka pendek, kalau udah cuan ya profit taking. Tapi kalau yang mungkin mau long invest, momentum kali ini bisa jadi menjadi momentum yang sangat sangat krusial teman-teman. Karena apa? Karena antara Bitcoin ini bakalan lanjut rally atau justru malah lanjut koreksi. Pergerakan Bitcoin saat ini lumayan lumayan ya bisa dibilang lumayan mendegangkan secara pergerakan. Kita masih bergerak di dalam sebuah triangle yang semakin lama tentu saja akan semakin misterius kemana pergerakan dari Bitcoin. Ya, jadi either teman-teman kemarin sempat serok di kisaran 102.000 ini dengan dengan kemungkinan level sebelum dia recover tinggi, atau justru Bitcoin masih bisa berpeluang untuk diskon
Semua itu tergantung terhadap statement dari Jerome Powell waktu interest rate decision yang akan diselenggarakan di hari Kamis waktu Indonesia Barat gitu. Jadi ya penting banget teman-teman. Sementara itu kita sedikit review untuk outlook atau inflow ya yang terjadi pada produk Bitcoin Spot ETF dan juga Ethereum Spot ETF. Overall ini masih sangat positif. Ada BlackRock, ada Grayscale masih dalam total net akumulasi. Fidelity, ARK21 Share, Bitwise dan kawan-kawan juga masih kondisinya positif. Jadi bisa dibilang untuk pasar ETF sih adopsinya makin besar datang dari institusi. Lalu dilihat juga dari data Binance Whales and Retail's Bitcoin inflow at historic low. Jadi bisa dibilang saat ini kondisi dari pasar ketika pergerakan Bitcoin sudah berada di atas level 100.000, ini dilihat sebagai level di mana pertumbuhan akumulasi dari para trader dan juga retail ini sama-sama berada di kondisi yang paling rendahnya. Dilihat dari akumulasi exchange Binance. Ya, jadi ini disclaimer, ini khusus buat exchange Binance, itu akumulasi dari retail ataupun dari Whales cenderung lemah. Tapi kan yang menggerakkan pasar bukan cuma Binance, tapi juga ada Coinbase, apalagi institusi besar dari Amerika Serikat biasanya pakai Coinbase Prime. Ada juga perdagangan di DEX dan juga perdagangan yang sifatnya secara di belakang layar ya. Seperti itu. Jadi ya bisa dibilang ini merupakan sebuah sinyal seperti itu di mana para trader baik itu trader ataupun juga itu whales yang punya dana cukup besar yang menggunakan exchange centralized itu nampaknya tidak terlalu kelihatan movementnya di sini gitu. Lalu ada berita juga Tron kabarnya akan go public ya dalam merger terbalik senilai 210 juta US dollar. Jadi kita tahu Tron ini dibuat oleh Justin Sun. Ini adalah seorang pengusaha ya, dia punya exchange, dia punya project crypto, dia punya banyak bisnis juga. Nah, Tron ini bakalan berpeluang menjadi project crypto pertama yang listing. Seandainya kalau program listing ini disetujui. Jadi Tron ini akan berkolaborasi dengan Trump, dengan keluarga Trump ya, dalam peluncuran Tron Incorporated yang bakalan melisting di bursa saham Amerika Serikat. Berita yang bagus. Lalu ada Pakistan kabarnya meminta advice, meminta nasihat dari Michael Saylor ya, karena rencananya Pakistan akan serius untuk mengakuisisi Bitcoin sebagai reserve negara mereka. Ini banyak negara pelan-pelan udah mulai menjadikan Bitcoin sebagai reserve mereka dan tentu saja adopsi ini akan terus meluas dan memberikan impact yang positif terhadap pasar. MicroStrategy juga sudah melakukan akuisisi terkait dengan Bitcoin. Kemarin 10.100 Bitcoin berhasil diakumulasi oleh MicroStrategy dan nggak ketinggalan Metaplanet juga menyusul melakukan akumulasi 1.112 Bitcoin di announcement kemarin. Ya, dua perusahaan besar ini terus melakukan akumulasi. Lalu ini data terkait dengan beberapa token yang akan ada unlock dalam beberapa hari ke depan. Ada kita spill yang besar aja unlocknya ya. Ada ApeCoin unlock 1,95%. Lalu ada FTN unlock sekitar 4,65%. Sonic atau S itu unlock 1,68%. Ini unlocknya besok, hati-hati. Lalu ada Treble unlock 6,11%. Ini juga unlocknya lumayan gede. Waspada dengan dropnya harga. Kemudian Mura unlock 1%. Lalu ada Venom unlock 2,85% 8 hari ke depan. Terus Optimism unlocknya 1,83%. Ini lumayan gede juga ya, hati-hati. Tapi unlocknya 2 minggu ke depan. Sui Network juga ada unlock 2 minggu ke depan 1,3%.
Ya itu sih beberapa yang akan ada unlock 1 sampai 2 minggu ke depan. Jadi hati-hati buat teman-teman yang pegang token atau koin tersebut. OKX juga bakalan mendelisting beberapa koin. ALCX, Nulls, MDT, Bora, CTXC, XNO, lalu Venom. Nah, Venom ini tadi kita spill ada unlock sama ada delisting. Hati-hati, sentimen negatif untuk Venom. Kemudian Radar juga bakalan di-unlock oleh di delisting oleh OKX. Lalu Outlier akan listing di Upbit ya, salah satu bursa kripto terbesar di Korea Selatan. Kemarin ini ada yang posting ya, ada meme strategi Inch, teman-teman. Ini merupakan sebuah perusahaan yang bernama 9GAG ya, yang baru saja meluncurkan sebuah venture digital asset gitu. Jadi ini kayak penggalangan dana konsorsium ya, kayak venture capital gitu yang mana berfokus pada meme, teman-teman, meme. Tapi mereka akan mengintegrasikan yang namanya artificial intelligence, blockchain, culture, termasuk juga di dalamnya adalah Internet of Things. Gitu. Jadi ini akan menjadi salah satu venture capital yang berfokus pada pengembangan meme. Nah, 9GAG, platform dibalik dari meme strategi ini, ternyata merupakan sebuah platform di mana orang-orang bisa share banyak memes di dalamnya. Ya, ini aku nggak scroll ke bawah karena mungkin ada banyak konten-konten yang disensor. Tapi pastinya ini akan menjadi warna tersendiri dari market kripto. Lalu ada Truth Social milik Trump mengajukan ETF ganda, yaitu kolaborasi antara Bitcoin dan Ethereum ETF. Ini sudah diajukan dan tentu saja menunggu persetujuan. Wow, ini merupakan sebuah berita yang lumayan menarik ya. Ada banyak variasi yang terjadi pada pasar. Teman-teman, lalu ada XRP ETF. Saat ini kabarnya lagi menunggu persetujuan untuk segera di-listing di Toronto Stock Exchange. Kabarnya sih ditargetkan di 18 Juni. Jadi beberapa hari ke depan. Oh, besok, teman-teman. Besok ini harapannya bisa listing ya. Ya, menarik. Nama produknya adalah Porpus XRP ETF. Itu berita terbaru. Kemudian dari Polyhedra. Ini kemarin ada teman-teman di kolom komen minta dibahas gimana kelanjutan dari CKJ ya. Kenapa harganya bisa drop? Jadi ada aktivitas transaksi yang mencurigakan ya yang terjadi di CKJ sehingga menyebabkan harganya crash 80 sekian persen, dan ini juga sudah diinformasikan langsung di Twitter resmi dari Polyhedra. Ya, dikabarkan ya intinya adalah di postingan tersebut ada transaksi yang sepertinya transaksi yang mencurigakan, abnormal gitu di dalam pair CKJ KOGE. Aku sendiri nggak tahu ini pair apa, tapi yang pasti ini menyebabkan ada dump yang terjadi pada Polyhedra kemarin sehingga menyebabkan harganya crash. Nah, salah satu CEO-nya itu juga mengatakan ya bahwa mereka akan melakukan buyback untuk meringankan yang namanya penurunan harga yang sudah terjadi di perdagangan kemarin. Satu persatu proyek crypto crash. Kemarin kan kita sudah melihat gimana runtuhnya salah satu RWA ya, yaitu Om Mantra atau Om. Itu juga crash, cukup mirip kasusnya. Dan si KJ ini juga hari ini sudah crash juga. Jadi otomatis ada seleksi alam yang terjadi pada banyak altcoin. Jadi kalau teman-teman ada pegang altcoin, berhati-hatilah teman-teman, terutama yang market cap-nya kecil. Oke, kita akan lanjut gimana kondisi dari Bitcoin. Overall sih menurut saya Bitcoin ini lagi dalam kondisi yang terbilang konsolidasi, meskipun secara jangka pendek kita melihat ada kenaikan, ada penurunan, tapi pergerakan tersebut kita masih membutuhkan konfirmasi. Either Bitcoin ini bisa lanjut rally, ya kan, naik ke new all time high-nya, maybe ke 120.000, atau pergerakan Bitcoin justru malah terkoreksi. Semuanya ini yang paling mempengaruhi secara jangka pendek adalah statement dari Jerome Powell
pada pertemuan FOMC atau interest rate decision di hari Kamis tanggal 19 Juni dini hari di hari dini hari ya, di mana di hari tersebut tidak hanya ada tentang keputusan suku bunga yang kemungkinan besar akan dipertahankan di 4,5, tapi juga akan ada statement dari Jerome Powell ya di FOMC press conference. Ini bakalan menjadi hal yang paling penting dan paling menentukan kemana arah dari pergerakan Bitcoin ke depannya. Sementara secara jangka pendek, Bitcoin kan sudah naik sampai 108.600 ya. Dan saya perhatikan sih di momen kali ini kemungkinan akan ada koreksi dulu, koreksi-koreksi sehat setelah kenaikan yang terjadi. Dan ini sebenarnya sudah capai target kenaikan ya teman-teman. Di time frame 1 jam kemarin kita melihat ada pola reversal pada pergerakan dari Bitcoin dan harusnya ini udah achieve target ya di 108 ribuan kalau kita ukur secara teknikal. Jadi jangan terlalu FOMO dulu buat teman-teman yang mungkin pengen buat akumulasi. Teman-teman boleh antri di harga bawah. Area level support potensial ada di kisaran 106.500-an untuk target jangka pendek Bitcoin. Ini best harga yang bisa teman-teman dapetin. Tapi juga ada opportunity Bitcoin cuma koreksi ringan aja ke 107.500 secara jangka pendek. Gitu. Jadi untuk sekarang sih outlook saya Bitcoin yang udah naik kemungkinan akan koreksi terlebih dahulu, koreksi-koreksi wajar. Tapi di bigger picture-nya kita masih menunggu kemana movement dari Bitcoin ke depannya. Harapannya sih dari apa yang sudah kita temukan dari update-update berita terbaru seperti Iran yang pengen gencatan senjata, kemudian inflasi yang sudah turun, lalu Trump yang juga sudah berusaha negosiasi dengan banyak negara terkait dengan tarif. Dan harapannya sih dengan data tersebut Jerome Powell bisa menurunkan tensi. Ya, kalau Jerome Powell dengan berbaik hati memberikan statement yang dovish melunak pada hari Kamis nanti, itu bisa jadi market akan pump, teman-teman. Ya, terbukalah peluang kita buat kembali melakukan profit taking seandainya pergerakan Bitcoin naik. Kalau dari saya sih rencananya memang profit taking, teman-teman. Jadi saya masih menunggu ada berita bagus. Tentu saja saya expect profit takingnya bisa di level atas. Ya, lebih baik dibandingkan dengan profit taking di harga-harga saat ini. Itu aja sih harapannya di beberapa bulan menjelang akhir tahun 2025 ini. Semoga aja kita bisa keluar dengan kondisi profit dan dapat profit di best price, teman-teman. Jadi itu aja sih paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram ya. Tempat kita bisa sharing-sharing banyak informasi. Kemarin aku juga sudah ngasih outlook kok untuk movement Bitcoin di time frame kecilnya. Jadi teman-teman mungkin yang ada ikutan kemarin, ada yang dapat cuan. Ya, semoga bisa semoga bisa happy lah teman-teman. Jadi paling gitu aja deh. Akhir kata saya Andre. Makasih.